Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kami sampaikan kembali berita Palembang pilihan hari ini. Ratusan siswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa damai menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Seorang ibu rumah tangga di Banyuasin menjadi pengedar narkoba jenis sabu-sabu di sekitar tempat tinggalnya. Tersangka mengaku menjual narkoba untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kenaikan harga BBM mulai berdampak terhadap sejumlah harga komoditas di Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pedagang pun mengeluh sepi pembeli. Kenaikan harga BBM mulai berdampak terhadap sejumlah harga komoditas di Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pedagang pun mengeluh sepi pembeli. Pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, sejumlah harga komoditas di Kabupaten Ogan Komering Ulu mulai naik. Seperti di pasar tradisional Batu Raja, harga sayur mayur mengalami kenaikan rata-rata Rp1.000 hingga Rp2.000 karena mengikuti kenaikan ongkos angkut. Selain itu, harga beras juga mengalami kenaikan sebesar Rp500 per kilogram. Berbeda dengan komoditas lainnya, harga telur justru turun dari harga Rp30.000 menjadi Rp26.000 per kilogram. Naiknya beberapa komoditas di pasar tradisional ini dikeluhkan pedagang karena sepi pembeli hingga pendapatannya turun 30%. Jualannya agak menurun. Biasanya berapa? Biasa 150 peti, 120 peti, sekarang maksimal 100 peti. Jadi agak berkurang. Biasanya kita baca jual berapa banyak? Ya tergantung. Kalau penurunan tuh berkisaran 20%, 30%. Pasca jadi naik. Ya. Pedagang sadar kenaikan harga BBM akan memicu naiknya harga kebutuhan pokok. Meski demikian, mereka berharap pemerintah segera melakukan upaya serius untuk menahan kenaikan harga kebutuhan pokok yang diperkirakan akan terus meroket. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, supir angkot di Kota Palembang menaikkan tarif sepihak. Kenaikan tarif angkot rata-rata berkisar Rp1.000. Naiknya tarif angkot ini dikeluhkan para penumpang. 2 hari pasca kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, tarif angkot di Kota Palembang naik rata-rata sebesar Rp1.000. Seperti angkot jurusan Jembatan Ampra 1 Ulu. Tarif yang semula Rp3.000 kini naik menjadi Rp4.000. Padahal belum ada kesepakatan bersama terkait penyesuaian tarif dengan pemerintah Kota Palembang. Para sopir angkot beralasan kenaikan tarif untuk menyesuaikan harga BBM, sebab rata-rata kendaraan mereka menggunakan bahan bakar jenis Pertalite. Sopir angkot bahkan mengeluhkan naiknya harga BBM bersubsidi membuat pendapatan mereka berkurang. Kalau ongkos lainnya 1.000, tapi ada yang naik, ada yang tak naik. Oh, Rp1.000 naik? Iya. Dari harga berapa Pak ongkos? Naik 2.000. 3.000? Sekarang jadi? 4.000. Ini jurusan kemana Pak? Satu Ulu sama Kemang. Tak tahu naik berapa? 1.000. Naik 1.000 ya? Iya, Oh, sebelumnya harga berapa? 3.000. Nah, Sekarang? 4.000. Sebelumnya pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM pada hari Sabtu akhir pekan lalu. Sebagai konsekuensi dicabutnya subsidi BBM yang makin memberatkan anggaran belanja negara. Sebagai solusi, dampak kenaikan BBM, pemerintah telah menyiapkan subsidi berupa bantuan langsung tunai. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Anak-anak di Desa Sarang-Elang, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengalami kurang gizi atau stunting mendapat bantuan makanan tambahan dari Korem 044 Garuda Dempo. Bantuan yang diberikan berupa susu, vitamin, dan beberapa makanan bergizi tinggi.
Korem 044 Garuda Dempo mengunjungi desa Sarang Elang, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Rombongannya dipimpin Komandan Korem 044 Garuda Dempo ini untuk membantu anak-anak yang mengalami stunting atau kurang gizi. Bantuan yang diberikan berupa susu, vitamin, dan beberapa makanan bergizi tinggi. Selain memberikan bantuan makanan, dalam waktu dekat TNI akan membangunkan kamar mandi, sumur bor, dan septic tank yang ramah lingkungan melalui program Besemah yang artinya bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Sebab penyebab stunting tidak hanya gizi buruk, namun juga karena sanitasi yang tidak memadai. Penyebab dari stunting itu tidak hanya gizi buruk, karena gizi buruk, tapi juga salah satunya adalah karena sanitasi yang kotor. Nah, oleh karenanya kami datang kemari juga akan memberikan program namanya Besemah. Besemah ini secara akronim itu adalah bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Intinya kami akan bangun di sini adalah paket di dalamnya ada taman mandi, WC, kemudian di situ ada air bersihnya, sumur bor, dan nanti menggunakan septic tank biofilter yang ramah lingkungan. Pertama kami ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak Danrem 004 Gapuh yang mana hari ini telah hadir mengunjungi desa kami dalam rangka peninjauan MCK dan pemberian stunting. Korem 044 Garuda Dempo akan terus membantu pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menurunkan angka stunting. Stunting harus menjadi perhatian serius karena bukan saja berpengaruh terhadap fisik, namun juga pada perkembangan otak. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ratusan petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Palembang diturunkan untuk membersihkan got dan anak sungai di Kota Palembang. Petugas membersihkan sampah dan limbah termasuk eceng gondok yang menutupi saluran air. Inilah salah satu kelompok petugas pembersih saluran got dan anak sungai dari Dinas PUPR Kota Palembang yang sedang bekerja membersihkan saluran di pinggir jalan Residen Abdul Rozak, Palembang. Para petugas ini membersihkan sampah dan limbah, termasuk eceng gondok yang menutupi saluran air. Sehingga pada musim hujan seperti sekarang ini tidak menjadi penyebab banjir. Satu kelompok beranggotakan 7 orang dan ditargetkan dalam satu hari bisa membersihkan 500 meter saluran air. Harapan kami walaupun kami pembersihan, tolong masyarakat jaga kebersihan. Ya, ini mengakibatkan kesumbat saluran ini banjir. Melalui para petugas ini, Dinas PUPR mengingatkan warga agar selalu disiplin menjaga kebersihan lingkungan, terutama pada saluran air, dan tidak sembarangan membuang sampah yang dapat menimbulkan banjir. Yanwar Ikhram melaporkan dari Palembang. Sepasang kekasih di Kota Palembang akan melangsungkan pernikahan. Tri dan Denny memutuskan akan menikah setelah mengikuti ta'aruf di media sosial Instagram. Cerita pertemuan pasangan yang tidak biasa ini sempat ramai menjadi bahan pembicaraan di media sosial. Sebanyak 15 pasangan yang akan melangsungkan pernikahan ini mengikuti bimbingan pranikah di kantor urusan agama Seberang Ulu 2, Palembang. Namun yang menjadi perhatian kali ini adalah sosok seorang gadis berusia 23 tahun bernama Tri Sufiana Dwi Intan. Tri mengikuti bimbingan tanpa didampingi calon mempelai pria karena berada di Kota Malang, Jawa Timur. Perjalanan cinta keduanya terbilang unik karena dipertemukan melalui media sosial Instagram. Jarak yang jauh tidak menghalangi cinta mereka dan justru membuat keduanya semakin serius menjalani hubungan. 3 bulan menjalani ta'aruf, Tri kemudian dilamar oleh keluarga Denny dan akan segera melangsungkan pernikahan 9 September 2022 mendatang. Saya dengan calon saya itu mengikuti akun ta'aruf ID lewat Instagram. Gitu. Jadi nggak sengaja saya kayak mengisi data terus diupload di ta'aruf ID dan beliau nge-DM lalu mengirim juga datanya ke saya. Kemudian 3 bulan ta'aruf, alhamdulillah beliau datang bersama keluarga menentukan tanggal untuk jenjang yang lebih serius lagi. Berapa bulan itu kenalannya di Instagram? Kalau ta'aruf
3 bulan kenal. 3 bulan dia langsung melamar gitu. Langsung melamar. Melamarnya di Instagram ya? Enggak, ke rumah. Oh, ke rumah ya datangnya. Cerita Tri dan Denny sempat menjadi perbincangan di media sosial. Tri pun merasa bersyukur telah menemukan jodohnya dan berharap prosesi akad nikah akan berjalan lancar. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.